Halo semuanya, selamat datang di segmen rangkuman dan kali ini kita akan membahas rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 8 bab 3 Nasionalisme dan Jati Diri Bangsa, bagian yang kedua tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan dan juga tentang konflik dan integrasi. Pertama-tama kita akan membahas pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Faktor penyebab pergerakan nasional. Bangsa Indonesia sejak awal dijajah selalu berusaha untuk melawan para penjajah, namun selalu mengalami kegagalan. Bangsa Indonesia sadar salah satu penyebab kegagalan adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Ada faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi pergerakan nasional. Faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional diantaranya munculnya kebijakan politik etis, kemudian perjuangan kedaerahan, rasa senasib sepenanggungan, perkembangan organisasi etnis, serta kedaerahan dan juga keagamaan. Faktor eksternal yang mendorong pergerakan nasional diantaranya berkembangnya paham baru seperti demokrasi, liberalisme, komunisme, nasionalisme, dan juga pan-islamisme. Kemudian adanya kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, serta lahirnya pergerakan nasional di wilayah Asia dan Afrika seperti di Tiongkok, India, Filipina, Turki, dan juga Mesir. Beberapa organisasi pergerakan nasional Indonesia yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam Indiske Party, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia. Sedangkan tonggak pergerakan nasional yaitu tanggal 20 Mei 1908 yang selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional merupakan hari lahir Budi Utomo. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Jepang menyerah tanpa syarat pada Sekutu pada tanggal 2 September 1945. Hal ini diawali dengan pengeboman kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, dilanjutkan dengan pengeboman kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa pengeboman tersebut menjadi awal persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jepang kala itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dengan adanya janji kemerdekaan, maka dibentuklah BPUPKI. Tanggal 1 Maret 1945 dibentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Widioningrat. Pada waktu itu anggotanya terdiri dari 63 anggota dan mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugasnya, dibentuklah PPKI, singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan Wakil Ketua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas utama PPKI adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Para pemuda kala itu mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Usulan tersebut tidak disetujui oleh Soekarno-Hatta karena mereka berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi harus melalui PPKI. Karena perbedaan ini, akhirnya para pemuda berunding dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, maka Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang, daerah Jawa Barat. Setelah mendengar kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi disusun di kediaman Laksamana Maeda. Insinyur Soekarno menuliskan konsep proklamasi kemerdekaan Indonesia yang akan dibacakan esok harinya. Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan.
Kalimat pertama dari teks proklamasi merupakan saran Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir merupakan sumbangan dari Muhammad Hatta. Sedangkan teks proklamasi diketik oleh Soekarni. Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang konflik dan integrasi. Pengertian konflik. Konflik adalah pertentangan di lingkup masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Faktor-faktor penyebab konflik yaitu adanya perbedaan individu, perbedaan latar belakang dan kebudayaan, perbedaan kepentingan, serta perubahan nilai-nilai yang cepat. Adapun dampak atau efek dari konflik sosial yaitu meningkatkan solidaritas antar anggota kelompok, retaknya hubungan antar individu atau kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, serta rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Penanganan konflik bisa dilakukan dengan menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan keinginan orang lain, tawar-menawar, dan juga kolaborasi. Sedangkan pengertian dari integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Proses integrasi sosial dapat melalui dua cara, yaitu asimilasi dan akulturasi. Pengertian dari asimilasi adalah bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap kebudayaan. Adapun akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Demikian rangkuman materi untuk mata pelajaran IPS kelas 8 bab 3, bagian yang kedua tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan serta tentang konflik dan integrasi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain.